Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang makna kalimat La ilaha illallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau berbicara masalah tauhid ini ada 3 macam, yang dimana rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Sedangkan syahadat la ilaha illallah maknanya lebih kemana? Kemana? Dari 3 tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Makna la ilaha illallah arahnya kemana? Uluhiyah. Arahnya ke makna uluhiyah. Kenapa dikatakan la ilaha illallah? Di sini kata-kata la ilaha illallah ada 4 kata. Saya jelasin satu-satu supaya kita paham. Yang pertama adalah ada kata-kata la. La ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tidak ada. Namanya dalam bahasa Arab diistilahkan nafiyah lil jins, ya, yaitu meniadakan seluruh jenis. La-nya ini nggak ada apa? Sesembahan, ilah. Berarti apa? Meniadakan seluruh jenis sesembahan. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua kata-kata ilah. Ilah ini sesembahan. Arti dalam bahasa Arab, ilah itu artinya al-ma'bud, yaitu yang disembah. Kalau kita gabungkan la ilaha berarti tidak ada yang disembah. Kenapa? Di dalam qiraahnya Abdullah bin Abbas dijelaskan yadraka wa ilahataka, ya, dia meninggalkanmu dan penyembahan terhadapmu, wahai Fir'aun. Abdullah bin Abbas mengatakan makna wa ilahataka yaitu ibadatak, yaitu beribadah kepadamu. Karena Fir'aun ini dikatakan innama kana fir'aunu yu'bad wala ya'bud. Fir'aun itu disembah dan ia tidak menyembah. Karena Fir'aun ini sebagai apa di sini posisinya? Aslinya sebagai apa? Ciptaan manusia, betul enggak? Harusnya dia punya konsekuensi, berarti punya konsekuensi apa? Nyembah, yaitu nyembah Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Fir'aun ini disembah tapi tidak menyembah, itu istilahnya. Ya, bahkan Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan di dalam tafsirnya makna Allah yaitu alladzi ya'lahu kulla syai'in wa ya'buduhu kulla syai' kullul khalq, yaitu Tuhan segala sesuatu dan diibadahi oleh seluruh makhluk.
Itu pengertian apa? Pengertian apa? Allah. Saya ulangi lagi. Pengertian Allah itu ya yang dituhankan oleh segala sesuatu dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Ini merupakan perkataannya Ibnu Jarir atau Bari. Ya. Yang dituhankan oleh segala sesuatu dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Makanya Abdullah bin Abbas menjelaskan, dikatakan Allahudul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Allah itu memiliki apa? Pemilik pertuhanan dan peribadatan. Ya, atas seluruh makhluk, pertuhanan dan peribadatan. Ya, karena arti Tuhan sendiri adalah yang disembah. Makanya Allah SWT memiliki dua sifat, dituhankan iya dan diibadahi juga iya. Berarti satu-satunya yang berat diibadahi siapa? Allah. Satu-satunya yang berat untuk dituhankan siapa? Allah. Ini konsekuensi pengertian Allah. Jelas? Sekarang kata-kata yang ketiga illa, la ilaha, kan sudah kan? Yang ketiga illa. Illa itu disebut dengan huruf al-istithna. Artinya pengecualian. Jelas? Ada pengecualian. Berarti tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali baru yang keempat bicara Allah. Dan Allah itu lafdzul jalalah yang paling agung. Nama Allah yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Jelas? Nah, dalam Allah kita sudah pahami tadi. Ibnu Jarir ngomong apa? Allah. Apa pengertian Allah? Yang dituhankan oleh segala sesuatu dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Ingat ini baik-baik. Yang dituhankan oleh segala sesuatu, semua. Menuhankan siapa? Allah. Karena ada orang yang menuhankan tapi nggak ibadah. Jelas? Mereka mendoakan Allah. Namanya bukan mengibadahi hanya kepada Allah. Tapi mereka mengatakan Tuhannya siapa? Allah. Orang Quraisy itu ngomong Tuhannya siapa? Allah. Tapi begitu ibadah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Paham di sini? Oke. Ya. Berarti kalau kita secara bahasanya maka dikatakan la ilaha illallah, la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Jelas syarahnya? Paham? Ini pengertian la ilaha illallah. Ya. Kemudian karena ada pemahaman yang lain yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu kata-kata la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Jadi nama la ilaha illallah ini bukan diarahkan ke uluhiyah tapi kemana? Rububiyah. Kalau ini benar, maka Rasulullah nggak bakal memerangi orang Quraisy. Betul apa enggak? Karena mereka meyakini yang menciptakan siapa? Allah. Orang Quraisy tidak ada satupun yang mengatakan bahwa pencipta selain Allah ada. Mereka semua meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah. Itu sepakat sudah. Kalau pengertian ini benar, maka otomatis orang Quraisy nggak bakal diperangi. Berarti mereka bertauhid dong. Karena ketika mereka ditanya, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, jawaban mereka apa? La yaqulunna Allah. Kata Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi giliran masalah ibadah, Allah katakan apa? Wa ma yu'minu aktsarahum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman sebagian di antara mereka kecuali mereka melakukan kesyirikan. Artinya apa? Mereka beriman kepada bahwa Allah itu yang ngatur, yang menciptakan, beriman total. Ya.
Tapi giliran nyembah, mereka tidak beriman. Mereka nyembah juga sama yang lain. Ini yang disebut dengan bahwa mereka itu beriman di rububiyah, tapi nolak di uluhiyah. Yang membuat mereka enggak terima Rasulullah SAW. Padahal ketika mereka, antum tahu nggak, orang-orang Quraisy dulu itu, ya turun temurun mereka atas agamanya siapa? Nabi Ismail. Jaga benar. Siapa yang bawa kesyirikan pertama kali kepada orang Quraisy? Siapa namanya? Bukan. Iya, ya itu betul. Dia yang pertama kali mengeramatkan onta. Dan dia yang bakal nyeret ususnya di neraka. Siapa kira-kira? Buat PR. Berikutnya kita bahas. Insya Allah. Oke. Sekarang pengertian tauhid, insya Allah nanti kita akan bahas siapa yang pertama kali membawa kesyirikan kepada orang-orang Quraisy. Saya juga tadi terlintas tiba-tiba hilang. Mau ngomong tiba-tiba lupa, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firqah-firqah yang menyimpang yang meyakini tauhid dengan makna yang berbeda. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah memaknai kata-kata la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dari segala sesuatu yang menyamainya. Jadi semua yang mereka sangka bahwa ini sama dengan makhluk, sama mereka dihapus semuanya. Ditolak. Sehingga apa? Ini menjadikan mereka menolak seluruh sifat Allah. Karena semua itu sama dengan makhluk. Contoh, Allah dengar. Makhluk dengar gak? Maka ditolak sama dia. Berarti sama dengan kayak makhluk dong. Ya, mereka niatnya mensucikan Allah tapi dengan cara yang berbeda, yaitu apa? Pakai akal. Ini sehingga membuat mereka sesat. Di antaranya, ya, mereka ya menolak sifat Allah, yaitu sifat azali, sifat yang telah dulu. Ya, bahwasanya dikatakan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar ini merupakan tokohnya Mu'tazilah. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat ini karena mengandung makna-makna yang telah lalu. Kenapa? Karena asalnya kalau Allah disifati dengan sifat-sifat ini artinya apa? Ya. Diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah menyelisihi yang lain karena sifat yang telah lalu. Ini mewajibkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tandingan. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas? Ini yang kemudian bahaya. Bantahannya apa? Ya, sifat utama Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebatas sifat yang terlalu, tapi apa? Sifat yang tidak bisa dimiliki selain Allah. Contoh, menciptakan alam. Ya, maha mengetahui segala sesuatu. Maha berkuasa. Ya, satu-satunya yang disembah. Ini punya enggak makhluk? Punya enggak sifat ini? Enggak punya kan? Nah, kalau mereka memukul bahwa semua sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka mereka menolak total sifat Allah. Sedangkan ada sifat Allah yang tidak dimiliki sama makhluk. Ya, pencipta alam.
Ada makhluk nyiptain satu aja? Enggak ada kan? Sama. Ketika kita mengatakan Allah Maha mengetahui, semua yang terjadi Allah tahu. Bisa makhluk seperti itu? Kita dengar 3 orang ngomong aja stres. Ini mana yang mau didengerin duluan? Betul enggak? Sedangkan Allah dalam satu waktu bisa mengetahui semuanya. Ini jelas, enggak mungkin makhluk punya sifat ini. Ya. Kemudian juga ketika mereka membandingkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika dibandingkan dengan sifat yang lalu, dimaksudkan apa? Bukan berbilang zat pencipta. Contoh apa? Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, syubhatnya mereka selalu mengatakan mereka menolak sifat azali. Ya. Yang dimaksud adalah bahwa zat Allah Subhanahu wa taala, ya, hakikatnya itu dari dulu sama. Mereka menolak kenapa? Karena mengatakan kalau dari dulu sama, maka Allah Subhanahu wa taala enggak berubah dong. Paham maksudnya? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan yang lainnya. Ketika dulu enggak ada makhluk, lalu apa yang didengar? Ketika dulu enggak ada makhluk, ya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni? Maka ini semua ditolak sama mereka. Karena Allah itu harusnya netep sifatnya. Enggak boleh berubah sama sekali. Stres enggak antum ngadepin ini? Ini merupakan syubhat yang mengerikan. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mereka mengatakan, "Lah dulu enggak ada makhluk, apa yang diampuni?" Mau bicara apa? Kalau antum dilempar dengan syubhat yang seperti ini, maka inilah yang kemudian diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah sehingga pikiran mereka geser total. Mereka berpikir tentang Allah sesuai dengan akal mereka sendiri. Makanya menolak seluruh sifat Allah. Karena mereka meyakini Allah nggak boleh berubah. Kalau berubah berarti kayak makhluk. Jelas? Paham di sini? Ini syubhatnya. Antum kalau tahu syubhat yang lainnya mengerikan, mendingan geser yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ahlul kalam. Atau orang-orang kalau kita bilang filsafat. Mereka mentafsirkan tauhid dengan makna rububiyah, yaitu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Jelas di sini? Nah, di sini ya disebutkan oleh Syahrithani menjelaskan, ya, adapun tauhid, maka ahlu sunnah dan seluruh para penetap sifat berkata, sesungguhnya Allah esa pada datnya tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifatnya yang telah lalu azali, ya, maka tidak ada yang menyerupainya, dan esa dalam perbuatan-perbuatannya tidak ada syarikat baginya. Maka Al-Imam Baijuri mengatakan, adapun esa datnya maknanya adalah tidaklah tersusun dari bagian-bagian. Dan keesaan sifat maknanya sifat-sifat tersebut tidaklah berbilang dari satu jenis yang sama seperti dua qudroh atau lebih. Misal, ya, keesaan perbuatan maksudnya adalah tidak ada selain Allah yang memberikan pengaruh dalam satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dari sini mereka meyakini bahwa maknanya adalah bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah. Ini ditarik sama orang-orang filsafat. Berarti makna la ilaha illallah bukan Allah satu-satunya disembah, tapi Allah satu-satunya pencipta. Karena ketika Allah menciptakan dipengaruhi enggak? Ada yang mengaruhi? Allah dengan keinginannya sendiri menciptakan. Ini arahnya mereka. Paham di sini? Ya, sehingga dari muncul seperti ini mereka mengatakan bahwa kata-kata la ilaha illallah itu adalah rububiyah, satu-satunya pencipta. Kalau kayak gitu berarti orang syirik boleh apa enggak? Boleh apa enggak?
Kalau makna ini, boleh nggak? Persis. Ini yang mengatakan selama kita yakin Allah yang satu-satunya pencipta, maka kita selamat. Ini melegalkan kesyirikan. Padahal kalau itu makna yang benar, maka otomatis orang Quraisy nggak diperangi. Sudah. Yang ketiga, ya, yaitu kelompok yang disebut dengan ittihadiyah. Tahu ittihadiyah? Secara gampangnya disebut dengan wahdatul wujud, yang mengatakan semua adalah Allah. Ya, antum semuanya ini Allah. Dan mereka meyakini itu secara dat. Allah ada di antum secara dat, bukan secara pengetahuan. Ya, mereka meyakini apa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Jadi kalau antum ditanya, nama antum siapa? Semisal namanya Umar. Selain Umar siapa? Antum juga bisa ngaku Allah. Jelas? Karena di dalam diri antum ada Allah. Ini pengertian wahdatul wujud. Ya. Keyakinan ini hakikatnya semua yang ada adalah satu. Hanya zat Allah. Tapi dalam kondisi apa? Banyak. Macam-macam namanya, macam-macam sifatnya. Tapi semua balik kepada satu. Yaitu semua adalah Allah. Ini syubhat nih. Bahkan Ibnu Arabi mengatakan apa? Fasubhana man adharul asya' wa huwa ainuha. Maha suci Allah yang menampakkan segala sesuatu, dialah zat segala sesuatu. Pohon apa semuanya Allah. Ya, dibagi-bagi zatnya Allah. Jadi alam. Tapi balik semuanya adalah Allah. Aduh. Makanya Ibnu Arabi mengatakan apa? Antara malaikat Jibril sama iblis sama. Kan sama-sama ciptaan kan? Dan mereka sebut apa? Semua adalah Allah. Jadi nggak ada bedanya derajatnya antara malaikat Jibril sama iblis. Sudah mulai pusing? Ini pengertian yang mengerikan. Dan ini terjadi nggak? Terjadi. Ya. Mereka mengatakan bahwa tauhid itu tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, antara pencipta dengan makhluk, karena wujudnya satu. Mau orang macam-macam, wujudnya tetap satu. Bahkan ya ikhwah, ya, Ibnu Arabi menyatakan bahwa Fir'aun itu benar tatkala mengaku Tuhan tertinggi. Ya, dan dia nggak masuk neraka. Karena semua intinya adalah Allah. Jadi keyakinan wahdatul wujud yang paling tinggi adalah yang dilakukan sama Fir'aun. Karena dia yakin bahwa di dalam dirinya ada Allah. Maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Mau bilang apa? Jelas secara akal nggak terima, ya, karena benar-benar sesat yang mengerikan. Yang kelima, yaitu tauhid menurut orang-orang takfiriyin atau khawarij yang suka mengkafirkan seseorang. Mereka meyakini kata-kata la ilaha illallah artinya adalah la hakimiyah illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Paham di sini? Ya. Mereka menganggap inilah perjuangan para nabi dan rasul. Sebab apa? Ya, pertikaian dan pertempuran antara para nabi dan kaumnya. Maka ini menunjukkan bahwa memperjuangkan hakim satu-satunya adalah Allah Azza wa Jalla. Tahu perkataannya Sayyid Qutb? Sayyid Qutb mengatakan, ya, sesungguhnya mereka bangsa Arab mengetahui berdasarkan bahasa
kata-kata ilah, ya, mereka memaknai uluhiyah yaitu al-hakimiyah al-ulya, yaitu hukum yang tertinggi. Makanya kalau ada seseorang yang menyelisihi hukum Allah, langsung mereka hukum sebagai apa? Kafir. Ini takfiriyah. Antum nggak pakai A, nggak pakai B, nggak langsung ngasih alasan, langsung kafir. Karena mereka mengatakan la hakimiyah illallah. Nggak ada hakim, nggak ada hukum kecuali Allah. Sudah satu. Orang sekeluar sejengkal kafir. Mereka tidak meyakini la ma'buda illallah, enggak. Tapi la hakimiyah. Kemudian dikatakan juga mereka mengetahui bahwa tauhid uluhiyah dan pengesaan Allah dengan tauhid tersebut adalah mencabut kekuasaan yang dikuasai oleh para tokoh adat, pemimpin kabilah, ya, penguasa, presiden, kemudian mengembalikan seluruhnya kepada Allah. Jadi kalau mereka menyelisihi aturan Allah sejengkal aja, maka mereka menyelisihi la ilaha illallah. Makanya mereka mengkafirkan karena itu. Karena mengartikan bahwa hukum tertinggi adalah hukum Allah. Ketika mereka keluar, maka kalau mereka keluar dari tauhid, mereka telah menjadi orang yang kafir. Ini penyebab mereka mentakfirkan. Dan ini perkataannya Sayyid Qutb. Jelas di sini. Makanya muncul takfir yang mengerikan luar biasa karena ini. Ya. Kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah adalah pemberontakan terhadap penguasa bumi yang telah merampas sifat yang paling spesial terhadap Allah. Yaitu hukum dan aturan. Jelas? Jadi kalau orang berontak, boleh. Benar, kata mereka. Ya, hati-hati masalah ini. Kenapa? Karena mengembalikan aturan kepada siapa? Kepada Allah. Karena orang-orang yang mengambil aturan selain Allah, mereka merampas sifat Allah, yaitu satu-satunya hukum tertinggi adalah Allah. Jadi paham ya, kenapa mereka suka mengkafirkan? Karena mereka memahami makna tauhid dengan cara yang salah. Ini menjadi awal masalahnya. Penafsiran yang salah ini mengakibatkan apa? Banyaknya orang-orang Harokiyin yang nggak peduli dengan praktek kesyirikan. Intinya apa? Mereka antara orang syirik sama orang mengambil aturan selain aturan Allah, mana yang dikritisi? Yang dianggap kafir? Syirik atau ngambil aturan selain Allah? Aturan. Bagi mereka syirik nggak dilihat. Ya, begitu ngambil aturan selain Allah, karena makna tauhid itu sendiri bukan nggak boleh ada kesyirikan, tapi justru malah nggak boleh ada seseorang yang menyimpang dari aturan. Kemudian banyak di antara mereka terjerumus dalam mengkafirkan pemerintah. Betul? Karena ngerasa siapapun pemimpinnya, kalau nggak balik sama aturan Allah, maka mereka kafir. Berarti mereka tidak meyakini kata-kata la ilaha illallah. Ya. Dan banyak orang yang haroki memandang sebelah mata para dai yang menyerukan tauhid uluhiyah untuk enggak syirik. Mereka mengatakan dakwah apa ini? Inilah bagaimana mengerikannya sudut pandang mereka. Jelas? Oke. Sekarang dalil yang pertama yang diambil oleh penulis, yaitu surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Allah katakan orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Tahu maksudnya orang-orang yang mereka seru? Orang-orang yang mereka mintain, yang mereka sembah selain Allah tadi, mereka mencari jalan siapa yang paling dekat sama Allah. Jadi intinya sesembahan ini semua berharap sama siapa? Sama Allah.
Nah, kalau mereka berharap sama Allah kemudian mereka disembah, bisa nolong nggak? Nggak bisa. Orang mereka sendiri berharap sama Allah, kemudian mau dimintain. Nggak mungkin. Allah jelasin secara jelas. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Ya. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah serta takut akan siksanya. Apa mungkin seseorang yang mengharapkan rahmat Allah, takut akan siksanya, kemudian mengatakan sembah saya, minta sama saya? Mungkin enggak? Ya enggak mungkin ya ikhwah. Mereka sendiri berharap rahmat Allah dan mereka takut akan siksanya. Dan mereka orang-orang yang saleh tadi benar-benar tahu apa yang Allah paling benci. Jelas? Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan pada dasarnya, kesyirikan yang mereka bangun semua berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan kebenaran. Mereka mengatakan kayaknya. Betul enggak? Antum akan dengar kata-kata kayaknya dari orang-orang musyrik dengan kata-kata yang begitu banyak. Karena hukum yang mereka pegang adalah hukum meraba-raba. Bukan benar-benar sebuah hukum yang sebagaimana yang Allah turunkan. Aturan ibadah yang Allah turunkan. Enggak. Semua berdasarkan don. Jelas sampai sini? Kalau ditanya mana dalilnya? Kayaknya itu ngomong gini. Kayaknya gini. Mereka akan pernah mengeluarkan dalil. Makanya muncul kesyirikan. Ya ikhwah. Ada sebuah syubhat seperti ini. Ya. Orang-orang yang suka terjerumus ke dalam kesyirikan, terutama menyembah kuburan, mereka mengatakan apa? Kata mereka ya bahwa kaum muslimin ya selama mereka sudah Islam, mereka tidak akan pernah jatuh ke dalam kesyirikan. Selama Islam, selama mereka sholat, mereka tidak akan pernah jatuh ke dalam kesyirikan, apapun yang terjadi. Jelas di sini? Mereka punya dalil. Hadis riwayat Imam Muslim lagi. Dan juga Ibnu Hibban. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, "Inna syaitana qad ayisa ayya'budahu al-musalluna fil jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Ya, setan itu, iblis itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang rajin sholat di Jazirah Arab. Oleh orang-orang yang rajin sholat. Makanya selama sholat gak mungkin syirik. Ya, tapi dia selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian. Dari dalil ini, maka gak mungkin orang yang sholat syirik karena setan sudah putus asa buat goda. Jadi kalau orang sudah sholat, mereka itu sudah tidak bisa digoda sama setan. Dalilnya jelas. Ada yang bisa jawab? Hadis riwayat Bukhari loh, Muslim loh. Saya sebutin nomornya 2812. Antum buka, ada nih hadis. Putus asa sama siapa? Orang-orang yang sholat. Rajin. Nah, kalau orang rajin sholat, mereka minta kepada selain Allah, gak syirik dong. Kan setan gak bisa goda. Antum kalau kena syubhat ini, ketika antum bantah, ini hadisnya jelas loh. Ada yang bisa jawab? Bisa-bisa keyakinan kita langsung geser juga sama. Jelas kan hadisnya? Ada yang bisa ngomong, ini hadis dhaif. Sahih ini hadis. Enggak ada dhaifnya sama sekali. Kira-kira gimana? Paham kan? Syubhatnya? Bantahannya? Selama ini ketika antum ditanya masalah ini, antum jawab apa? Kalau antum mengatakan bahwa buktinya orang masih syirik. Buktinya Rasulullah mengatakan selama orang rajin sholat gak mungkin digoda sama setan. Karena setan sudah putus asa. Ya.
Walaupun penjelasannya di Jazirah Arab, tapi hadis ini berlaku buat umum. Maka ya ikhwah, hati-hati masalah subhat. Karena subhat itu terjadi potong dalil. Antum kalau nggak paham dalil, ya, yaitu ashabul wurud. Munculnya hadis ini kenapa? Ketika nggak paham, kita masuk ke dalam subhat itu. Percaya langsung, oh iya benar ya. Kalau rajin sholat nggak mungkin syirik, karena nggak mungkin digoda sama setan. Yang menjadikan seseorang syirik itu terutama karena goda subhan setan. Ya. Yang pertama, orang-orang yang masih sholat ketika mereka mengatakan tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan dan setan sudah putus asa, ya, bantahannya Nabi SAW menjelaskan tentang perasaan setan. Hadis ini menjelaskan tentang masalah perasaan. Kapan perasaannya? Pada waktu Islam menyebar, kejadian Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan antum tahu para sahabat itu kalau sholat gimana? Khusyuk enggak? Khusyuk kan? Dan kejadian di mana? Fathul Mekah. Ketika mereka berbondong-bondong masuk Islam, mereka kemudian sholat dengan khusyuk, maka di saat itu setan putus asa perasaannya. Pas di saat itu toh. Maka zaman sekarang orang sholat khusyuk enggak? Ya sudah. Setan tambah gampang. Perasaan bisa berubah enggak? Apa perasaan tetap terus? Bisa berubah. Apalagi setan, iblis. Paham di sini? Kemudian yang kedua, orang yang berdalil dengan hadis ini pada dasarnya berdalil dengan perasaannya setan. Ya, sedangkan perasaan setan itu belum tentu benar. Sekarang A, besok B. Ya. Jelas? Sedangkan pada waktu itu setan tahu ilmu gaib enggak? Apa yang akan terjadi dengan generasi setelahnya? Tahu enggak? Enggak tahu. Kalau setan tahu apa yang terjadi setelahnya, kira-kira setan putus asa enggak? Enggak bakal. Apalagi sekarang. Orang sholat iya, syirik iya. Nah, kata setannya tunggu nanti. Sekarang boleh kenceng, nanti kendor semua katanya. Ini yang terjadi ya, ikhwah. Ya. Kemudian banyak seseorang yang murtad setelah Nabi wafat. Betul? Kira-kira apa? Enggak bayar zakat. Mereka merasa bahwa zakat itu adalah pajak. Kalau Rasulullah sudah meninggal, ya sudah pajaknya berhenti. Muslim loh padahal loh. Ya. Di zaman siapa mereka hidup? Zaman mereka hidup sebelumnya, zaman Rasulullah enggak? Hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka kemudian meyakini bahwa zakat itu enggak wajib. Kenapa? Karena ngerasa sebagai upeti pajak. Ya, sehingga akhirnya Abu Bakar pun memerangi mereka. Bahkan banyak di antara mereka, puluhan ribu ikut Nabi palsu. Padahal mereka dulunya rajin sholat enggak? Rajin. Ikut Nabi palsu lagi. Gimana kira-kira? Ya, ini menunjukkan bahwa kondisi ini berkaitan dengan pada waktu itu perasaannya setan. Ya. Ditambah lagi ya ikhwah, ya, seandainya kalau mereka konsisten dengan keyakinan bahwa tidak ada orang Islam yang jatuh ke dalam kesyirikan, mereka juga akan mengatakan tidak ada kaum muslimin yang kafir. Betul enggak? Pertanyaannya, berapa banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa ada kaum muslimin yang sesat? Betul enggak? Oh, fulan sesat. Ini sesat. Betul enggak ini? Berarti sesuai dengan omongan mereka enggak? Sesuai enggak? Enggak. Kalau mengatakan selama orang sholat maka enggak mungkin goda setan, pertanyaannya yang dihukumi sesat sama orang-orang yang seperti ini, orangnya sholat enggak? Sholat, tapi dihukumi sesat. Berarti enggak konsisten dengan omongannya. Ini kembali ke diri mereka sendiri. Jelas di sini ikhwah. Wallahu a'lam bishawab.
Balik ke dalil yang tadi. Dalil yang surat Al-Isra ayat 57, ya, mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala merupakan hamba Allah yang soleh. Ya ikhwah, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kaum musyrikin jahiliyah dulu mereka menyembah hanya patung-patung kosong, maka ini merupakan sebuah kedustaan. Antum tahu, kaum musyrikin dahulu mereka nyembah Lata, Uzza, Manat. Itu gambaran simbolnya orang soleh. Jadi pada dasarnya patung itu sebagai simbolik. Ya, ketika mereka mengatakan kepada patung itu, mereka seakan-akan mengatakan kepada orang soleh untuk langsung minta sama Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan orang soleh itu sebagai perantara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menolak total perantara. Dan Allah menginginkan setiap hamba langsung minta sama Allah, alias direct. Jelas? Ya, Ustaz, bagaimana dengan orang soleh masih hidup? Katanya boleh kita minta supaya dia doain kita. Gimana hukumnya? Ada syarat. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kalau kita minta doa sama orang soleh, membuat kita, keyakinan kita sama Allah semakin lemah. Seakan-akan kalau kita nggak didoain sama orang soleh tersebut, maka permintaan kita nggak bakal terkabul, maka ini hukumnya haram. Yang jadi permasalahan, sering nggak terbangun masalah ini? Sangat sering. Akhirnya buat kita sama Allah jadi renggang. Apa-apa minta sama orang supaya doain. Betul apa enggak? Kenapa? Karena doa saya belum tentu didengar. Jelas ya ikhwah? Sebelum saya lanjutkan, adzan dulu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi.
Balik ke pertanyaan saya yang tadi awal. Siapa orang yang membawa kesyirikan ke Mekah? Amr persis. Sah. Dari orang Khuzai. Amr ibn Luhai. Dan dia yang membawa Hubal ke Mekah dari Syam. Sahih. Ya ikhwah. Yang kedua, ya, penulis menukil surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ini merupakan perkataannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya. Ada di sini makna yang sejalan dengan kata-kata la ilaha illallah. Apa itu? Allah berfirman wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bura'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Dat yang telah menciptakan aku, karena hanya Dia yang akan menunjukkanku jalan yang benar. Di sini ada dua kata yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama mengandung nafyu, yaitu menghilangkan. Kemudian yang kedua itsbat, menetapkan sesuatu. Apa yang dihilangkan sama Nabi Ibrahim? Dikatakan innani bura'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang kalian sembah. Ini berarti pengertiannya apa? La ilaha. Jelas? Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak. Jelas? Disembah. Kemudian illallah, kecuali hanya Allah. Dengan Nabi Ibrahim mengatakan apa? Illalladzi fatarani, kecuali Dat yang telah menciptakan aku. Yaitu siapa? Allah. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mengatakan itu kepada kaumnya dengan bahasa apa? Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kenapa? Yang mereka sembah adalah selain Allah. Jelas? Bentuknya kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kecuali aku menyembah yang menciptakan aku. Yaitu siapa? Allah. Aku hanya menyembah Allah. Ya. Di antara manfaatnya adalah ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang musyrik. Ini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini kepada bapaknya dan siapa? Kaumnya. Ya. Kemudian yang kedua, tauhid itu melazimkan sikap berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kalau kita melihat orang-orang musyrik, ya, kemudian kita masih mengatakan tidak apa-apa, wajar, maklum. Berarti kita disebut orang yang bertauhid enggak? Bertauhid enggak? Enggak. Karena orang yang bertauhid itu berlepas dari kesyirikan serta pelaku syirik. Sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari siapa? Bapaknya dan kaumnya sendiri. Karena mereka adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau kita masih menganggap wajar orang musyrik, maka keimanan kita masih perlu dipertanyakan. Saya kasih contoh kasus. Ya ikhwah, ada seseorang ya punya anak. Bapak ini ya besarin anaknya dari bayi projot sampai gede sendirian. Sendirian sudah. Sudah jelas ya. Tiba-tiba dibesarnya anak ini mengatakan apa? Saya punya 3 bapak. Atau saya punya 2 bapak. Dua-duanya adalah bapak saya. Orang bisa memaklumi itu wajar enggak?
Ada yang ngomong, wajar itu biasa. Atau enggak, dia digituin sudah. Bisa ngomong, wajar enggak? Bisa terima? Kita ngomong sama orang kayak gitu gimana? Sama anak yang kayak gitu. Kira-kira anak apa? Berbakti? Atau anak yang akhlaknya luar biasa? Kalau ada yang ngomong kayak gitu, kira-kira kita ngomong apa komentarnya? Antum ini waras atau enggak? Betul? Kenapa? Ini padahal sama manusia. Betul? Kita enggak terima. Gimana kita bisa mengatakan wajar padahal itu dilakukan sama Allah Azza wa Jalla? Jelas di sini? Maka orang yang menganggap wajar kesyirikan, mereka berarti harus dipertanyakan. Karena orang yang bertauhid itu, mereka benci sama kesyirikan serta pelakunya sekalian. Dan bentuk kebencian, antum tahu enggak? Allah SWT berfirman bahwa Allah melaknat Bani Israel. Gara-gara apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Apa maksudnya tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan? Coba buka tafsirnya. Para rahib-rahib atau para pemuka orang-orang Yahudi. Kenapa Allah melaknat Yahudi? Para pemuka orang Yahudi itu ketika ada orang yang bermaksiat sama pemukanya apa? Dikasih tahu. Ya akhi, jangan lakukan itu. Itu enggak boleh. Ini merupakan kemaksiatan sama Allah. Jelas? Besoknya masih melakukan, tapi sambil diajak kumpul ngobrol. Mereka tidak menunjukkan sikap bahwa orang yang seperti ini harus dikasih peringatan dengan kalau kita nggak suka sama perbuatannya. Tapi tetap kumpul, tetap ngobrol, tetap majelis istilahnya. Gara-gara perlakuan itu, akhirnya Allah ngelaknat Bani Israel. Dan Allah sebut orang-orang yang melihat kemungkaran, ya, kemudian mereka tidak menunjukkan ketidaksukaannya, maka kata Allah, mereka dilaknat gara-gara melakukan itu. Mereka tidak melakukan nahi mungkar. Saya kasih contoh. Antum benci sama sesuatu perbuatan. Tiba-tiba teman antum berbuat seperti itu sama antum. Kira-kira masih bisa ngobrol sama teman atau sumpek? Masih bisa, antum nih Masya Allah gini. Ngobrol santai atau kita langsung infin? Sumpek, mana yang terjadi? Persis. Dan ini yang disebut dengan sikap seseorang muslim dalam nahi mungkar. Ketika mereka mengatakan syirik itu salah, maka buktikan kalau kita nggak senang sama kesyirikan dan perlakuan kesyirikan depan mata. Maka katakanlah sikap kita menjauhi pelakunya untuk menunjukkan kita benci sama perbuatan itu. Contoh, ada orang syirik di depan antum. Ya, dengan menyembah sesuatu dan lain sebagainya. Kalau antum masih duduk dan ngelihat, namanya nggak benci. Jelas di sini? Karena sifat ahli tauhid bukan dengan sifat mereka melihat itu dengan sebuah kewajaran, tapi justru mereka menunjukkan ketidaksukaannya dengan pergi dari situ. Jelas? Faham sekarang? Ini. Dan yang terakhir, ya, bahwa kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah dan juga selain Allah. Jelas? Menyembah Allah, kemudian menyembah selain Allah berupa pahala, berupa berhala. Maka dari sini Nabi Ibrahim mengatakan bahwa istitsna di sini adalah istitsna muttasil. Di mana Al-Imam Qatadah mengatakan mereka kaumnya Nabi Ibrahim sesungguhnya Allah adalah Rabb kami. Maka Nabi Ibrahim pun tidak berlepas diri dari Rabb-nya. Jelas? Ya. Kaumnya Nabi Ibrahim ngakuin enggak bahwa Allah adalah Tuhannya? Rabb-nya yang menciptakannya. Ngakuin enggak? Yang berlepas adalah di mana mereka nyembah bersama Allah selain Allah. Akhirnya berlepas dari mereka semua. Tapi kalau bicara yang menciptakan dan yang ngatur rezeki semuanya, Nabi Ibrahim dan kaumnya sepakat. Jelas. Ya.
Tapi giliran beribadah, berdoa, minta kembali, mereka juga minta sama yang lainnya, maka ini yang membuat Nabi Ibrahim menjauh dari mereka. Jelas? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mempraktekkan makna kalimat tauhid, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.